Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nah kita setengah mati cari ikan uang. Saya seriusin Pak Menteri. Coba lihat Pak. Dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa beli emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu Pak. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Nauzubillah min zalik. Sedih kita lihat anak-anak kita Pak. Baru diberitahu satu, sudah 10 keluar dari mulutnya. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa anak-anak kita begitu? Kenapa kira-kira? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak, 90% salahnya orang tua mendidik anak kita. Salah dari mendidik. Silakan baca hasil penelitian psikologi pendidikan. Silakan baca tulisan-tulisan di koran, di majalah tentang proses pendidikan, silahkan. Tapi keliru dan sesat ketika Bapak Ibu tidak buka Quran, khususnya surah Luqman untuk mendidik anak. Kita baca riset rujukan dari Eropa, rujukan dari Amerika. Tapi kita tidak pernah buka Quran dalam mendidik anak. Hakul yakin, kalau kita jauhi Quran mendidik anak, maka anak kita bisa jadi cerdas, bisa jadi jabatan tinggi, tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Kan orang tua kita sekarang merasa hebat kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu anaknya hebat betul tetangga saya. Kenapa? Itu belum SD itu Ustadz sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustadz? Silakan bapak-bapak ke Inggris. Tanya Pak Menteri. Tanya Pak Menteri. Itu anak-anak di Inggris dari kecil dia bahasa Inggris Pak. Ya benar. Ayo, meskipun dia lancar bahasa Korea, bahasa Inggris, kalau berdoa dia pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Pasti dia pakai bahasa Bugis juga kalau dia orang Bugis. Ya kan? Ngapain Pak? Maka didik anak kita Quran kembalinya. Satu kisah. Rasulullah ke suatu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat ketika lewat pemakaman. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai Nabi di tujuan. Selesai urusan, balik lagi dengan rute yang sama. Lewat di pemakaman, seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Karena tadi diperintah cepat, tanpa perintah Nabi, percepat langkah. Nabi katakan, tidak usah, kau santai aja jalan. Ya Rasulullah, tadi pergi disuruh cepat, sekarang kau tidak. Kata Nabi, tadi itu, andai kau diberi telinga seperti pendengaranku, tadi itu waktu pergi disiksa orang dalam kubur. Saya tidak mau lama-lama mendengarnya, tidak tega saya mendengar dia disiksa, maka saya mau jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril, Allah perintahkan hentikan siksaanmu wahai penyiksa di kubur. Tidak mungkin saya siksa orang tuanya di kuburnya, sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kalimat basmalah dia baca anaknya, Allah sudah katakan berhenti kau siksa anaknya, orang tuanya. Nabi tidak mengatakan, saya dengar anaknya kursus bahasa Inggris, anaknya kursus aritmatika, anaknya kursus komputer. Tidak, tapi apa? Quran. Maka didik anak kita Quran. Coba ya, itu dosa anak-anak yang masih sekolah. Kalau kita ini yang sudah punya istri, model durhakanya, nah, seperti tadi, lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nah kita setengah mati cari ikan uang. Saya seriusin Pak Menteri. Coba lihat Pak. Dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa beli emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date.
Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu, Pak. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. Pret! Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar. Kau sudahlah, kau duduk saja. Kita takutlah nanti habis modal. Tapi kalau kita juga yang cari uang, lalu kita takut sama istri, tidak masuk akal saya. Yang nggak Ustaz, dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan satu, kasih pecah satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir pasti takut sama istrinya. Coba. Nah, itu kan ada laki-laki dosa sama mertua, sama ibunya gara-gara takut sama istri. Contoh-contoh ya. Nih, dapat bonus di kantor. Lalu suaminya berkata, "Ma, ini kan COVID lama kita tidak kunjungi bapak di kampung. Kita kunjung tentu bawa wabah buat ibu bapak kita. Sudahlah, ini bonus kita transfer aja. Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu. Beli makanan kesukaan. Dia menikmati air usia senja." Apa kata istrinya? "Apa? Ibumu terus. Kawin kok sama ibumu? Dongo. Mana orang bisa kawin sama ibu? Ada kan ibu ngomong begitu, beleng-beleng. Ini asli beleng-beleng. Mana bisa pilih kok, mamamu atau saya? Mana bisa dipilih antara ibu dengan istri? Ini pilihan yang tidak masuk di akal. Kalau saya istri saya bilang begitu, ceraikan saya. Sini kok, saya ajar kok bagaimana isi formulir penceraian." Benar, Pak. Jangan sampai bapak berdosa gara-gara takut sama istri. Hilang berkah hidup rumah tangga kalau ibu takut sama istri, berbuat baik sama orang tua gara-gara takut sama istri. Mestinya istri yang baik, dia sujud syukur ketika mertua anaknya. Kenapa? Berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan anakku juga seperti ini ketika saya sudah punya istri, masih mengingat saya." Tapi kalau dari kecil anak kita dipertontonkan tidak boleh berbuat baik sama mertua, maka begitu ibu nanti juga tua, dikasih masuk pati jompo sama anak mantunya. Si mau kok. Dari ibu ya. Mestinya sujud syukur. Alhamdulillah saya punya suami perhatian betul sama mertua. Mudah-mudahan anak saya juga seperti ini. Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini. Gara-gara ini orang tua saya punya suami jadi menteri. Andai saja bukan suami ini, orang tua ini punya anak, mungkin suami saya pengangguran. Bersyukur dengan cara apa? Jangan halangi. Dan kita juga suami jangan bersebelah. Mertua juga kita adalah orang tua kita. Konsep Islam itu ada 3 orang tua. 1 ibu bapak, 2 mertua, 3 orang yang pernah mengajari ilmu. Itu orang tua kita. Maka yang baik, datang ibunya suami, istri yang kasih hadiah. Datang orang tuanya istri, suami yang kasih hadiah. Malah jangan sembunyi-sembunyi. Karena takut sama istri, masuk di dapur mamanya, "Mak, jadilah istri saya, hati saya." Beleng-beleng. Ya? Takbir. Jangan sampai bapak menjadi anak durhaka hanya karena takut kepada istri. Itu camkan itu, Pak. Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau marah-marah sama saya. Ada rezeki dari saya, kau habisi duit itu rezekimu. Boleh kau maki-maki saya kalau kau marah. Boleh kau lempar kepalaku yang pintu tidak dikena. Satu yang tidak boleh saya dengar, jangan pernah kau sakiti perasaan ibu saya. Begitu sakit perasaan ibu saya, tidak ada mantan orang tua. Tapi istri, banyak namanya mantan istri. Ya, itu harus tegas, ini prinsip buat kita anak. Nah, ini golongan pertama yang menderita ketika sakaratil maut, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana dengan almarhum anak Pak Tony? Atau kita yang sudah meninggal orang tuanya? "Ustadz, saya dulu anak durhaka, Ustadz. Berapa sering saya kasih keluar air mata ibu saya, Ustadz. Tapi saya sudah sadar, saya sudah hijrah sekarang. Tapi orang tua saya sudah ada kubur. Gimana cara berbuat baiknya?" 1, doakan. Mendoakan orang tua tidak harus pakai bahasa Arab. Mendoakan orang tua bagi yang menikah, ada 4 minimal kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya.
Ada amal tidak diterima? Ada. Amal-amal pilkada. Sumbang jilbab 10.000 supaya dicoblos. Nah, nanti ya Allah mana jilbabku 10.000 kata malaikat, bos pilkada jilbabmu. Ya, tidak sampai. Pun kalau ada amal orang tua kita seperti itu, dia pernah caleg, maka kita berdoa, ya Allah terima amalnya orang tuaku. Yang ketiga, lipat gandakan amalnya tersebut. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Lalu tutup dengan doa yang ada Al-Quran, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua semeninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai anak pertama, ini memang ada hak waris kita. Rumah ini kita 4 bersaudara, kita punya hak waris. Tapi inilah peninggalan Bapak yang beliau sejak jadi pegawai sampai pensiun mencicil rumah ini. Tidak elok rasanya begitu meninggal, beliau tidak menikmati rumah ini. Lebih baik rumah ini kita jual, kita belikan beliau jadikan masjid. Nah, setengah dari ini warisan barulah kita bagi. Bagaimana adik-adik? Setuju? Setuju, Kak. Nah, biasa kalau ada begini istri yang menghasut. Apa kek? Kau kan anak pertama, masa kau mau diatur sama adikmu? Dongo ini. Nah, itu biasa itu begitu. Jadi penghasut. Nah, bersedekah atas nama orang tua. Ada lagi yang berkata tidak sampai kalau sudah meninggal Ustaz. Mau bukti bahwa sedekah kepada orang meninggal sampai? Mau bukti? Mau, Pak? Mau, saya kasih bukti. Gimana caranya? Bapak meninggal dulu, saya kirimkan sedekah. Sebab yang begini alam gaib, Pak, tidak bisa diakali. Kalau Bapak tidak percaya, sudah mati duluan deh, saya kirim Fatihah dengan binatang kurban. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Besok lusa, anaknya almarhum, ya, masih hidup teman-temannya Bapak, ketika sudah usur, anaknya sudah menjadi pembesar, maka kunjungi karibnya. Itu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan yang paling konkret, kalau mau berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah jadilah anak yang soleh atau soleha. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah ini yang perlu diluruskan. Orang datang melayat, 1, banyak injak-injak sunnah Nabi. 2, tidak ada manfaat buat orang meninggal. 3, datang bawa dosa. Coba lihat prakteknya, saya lihat ini. Kenapa saya bilang datang bawa dosa? Datanglah ibu-ibu gaul, kudung hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, payung hitam. Saya tanya, kenapa hitam-hitam? Dia bilang, Ustaz, selebriti. Tidak, sunnah itu putih-putih. Dosa enggak hitam-hitam? Tidak, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau bapak ibu pakai putih-putih. 2, datang tambah-tambah dosa. Itu tadi sunnah Nabi. Yang kedua, datang tambah-tambah dosa. Kenapa tambah-tambah dosa? Datang cerita jelek aja orang, Pak. Lewat 1, terutama ibu-ibu tuh. Mulai pintu dilihat, Pak. Mulai dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat, si Kobi itu kata orang Bugis. Si Kobi nih. Apa? Dia enggak cerita, tapi mulutnya, matanya sinis. Kenapa? Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Sudah 1 dia gosip, lewat lagi 1. Tidak serasi kudunya sama roknya. Dia bilang, iyo kayak umbul-umbul. Bahkan Ustadz pun digosipnya. Lewat Ustadz Dasar, itu juga bajunya yang di YouTube. Tadi saya lewat, ada saya dengar, itu juga bajunya yang di YouTube itu Pak Ustadz. Kenapa? Saya pakai baju kau yang sibuk. Nah, itu gosip. Maka ibu majelis taklim saya di Makassar, saya anjurkan. Ibu datang melayat, 1, ada wudhu. 2, bawa Quran minimal surah Yasin. 3, begitu datang, ibu baca Yasin bareng-bareng. Tidak bisa baca Yasin bareng-bareng, itu majelis taklim yang baik. Ketua majelis taklimnya, saudara-saudara sekalian, mari kita baca Yasin bareng-bareng, saya pimpin. Itu majelis taklim yang manfaat. Bukan ngurus baju seragam. Apalagi memanfaatkan pilkada. Pak, anggota majelis taklim saya 300, Pak. Tapi ampun, Pak, tapi minta tolong seragam, Pak, ya. Ada juga majelis taklim memanfaatkan begitu proposal banyak ketika pilkada. Nah, maka majelis taklim yang bagus, ada orang wafat, pimpin tahlilan. Sudah itu tidak bisa baca Yasin Ustaz. Sudah, baca Al-Fatihah. Buru-buru Ustaz, sudah baca
Kul huwallah 3 kali. Masih juga buru-buru Ustaz. Sudah tidak tahu baca itu semua Ustaz. Sudah, baca saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu aja kita ulang-ulang selama kita melayat. Itu pun tidak bisa Ustaz. Ya sudah, kau diam saja. Tidak bisa juga diam Ustaz. Ya cepat kau pulang. Daripada tinggal bawa dosa saja. Nah, sudah. Yang ketiga, kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal? Tidak ada yang sholat jenazah. Bagaimana orang lain mau sholat jenazah? Keluarganya aja tidak ada sholat jenazah. Mantunya sibuk ngurus ambulans, iparnya sibuk ngurus tenda, anaknya sibuk ngurus konsumsi. Tidak ada ikut sholat jenazah. Orang lain yang sholat jenazah. Orang lain belum tentu ikhlas. Banyak yang sholat Ustaz. Kenapa banyak? Karena bapaknya menteri. Jadi tidak ikhlas orang. Tapi coba kalau keluarganya, pasti ikhlas. Saya hampir jarang sekali melihat ibu-ibu sholat jenazah. Jarang. Maka jangan heran ketika ibu meninggal, sedikit juga yang sholat jenazah. Kenapa? Karena waktu hidup, jarang dia sholat jenazah. Maka wafatnya pun sedikit yang sholat jenazah. Ustaz tidak muat rumahnya Ustaz, di teras. Ustaz tidak ada air, tayamum. Ustaz tidak ada air, boleh tidak wudhu. Imam Syafi'i mensyaratkan wudhu, Imam Ahmad boleh tidak wudhu. Karena itu bukan sholat, dia hanya doa. Saya tidak tahu bacanya Ustaz, ikut saja sama imam. Yang penting takbir 4 kali, jangan ruku. Kalau bapak ruku, siap-siap malu sendiri. Ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Cerita ini takbir imam. Allahu Akbar, takbir juga dia, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, dia ruku. Kenapa saya sendirian ruku ini? Takbir ketiga imam, sekalian sujud deh. Dia sujud. Pas selesai sholat ditanya, kenapa kau sujud? Dia bilang ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni kalau tidak ruku. Supaya habis sekalian, ya sekalian saya sujud. Ini jawaban orang kepepet. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya.